Hai teman-teman, coba cek deh di kantor. Ruangan siapa yang paling bikin betah? Pokoknya kita tuh kayak pengen ke ruangan dia terus. Kalau ada yang seperti itu, berarti orang yang punya kantor itu sudah mewujudkan satu hal penting dalam pelayanan, yaitu menciptakan atmosfer yang menyambut dan mengundang. Terdengar sepele ya, tapi seandainya semua karyawan seperti itu, entah tempat kerjanya itu berbentuk ruangan atau hanya kubikel saja, bahkan hanya meja saja, bisa diperkirakan bahwa pelayanan perusahaannya pasti dianggap baik sama pelanggan eksternal, terutama dalam hal kontak pertama. Ya gimana enggak, secara internal aja udah pada rapi semua. Seandainya pelayanan perusahaan untuk pelanggan eksternal dilakukan lewat sebuah ruangan, seperti reception counter dan sejenisnya, pasti counternya juga bersih dan pelanggan eksternal pasti selalu merasa nyaman berada di dalamnya. Ketika membahas perihal kontak pertama dengan pelanggan, pertanyaan pertama yang sangat penting dan harus dikemukakan adalah, apakah pelanggannya teman-teman merasa disambut dan diundang ketika mendatangi perusahaan tempat bekerja? Hal ini berlaku untuk semua jenis pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Nah, sebelum melanjutkan ke topik atmosfer, ada baiknya kita bahas secara singkat mengenai jenis-jenis pelanggan. Secara umum, pelanggan adalah penerima barang, jasa, produk, dan ide-ide untuk kepentingan moneter atau kepentingan berharga lainnya. Dalam dunia pelayanan, pelanggan lebih sering dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara organisasi tidak terhubung dengan perusahaan, seperti pembeli, penyewa, tamu, supplier, dan lain-lain. Yang kedua, pelanggan internal adalah pelanggan yang secara organisasi terhubung dengan perusahaan, seperti karyawan, pemilik, pemegang saham, dan lain-lain. Apapun departemen tempat kita bekerja, kita tentunya ingin menciptakan atmosfer yang menyambut dan mengundang bagi siapa saja yang mendatangi. Sebab di kontak pertama inilah pelanggan akan mendapatkan kesan yang sulit dilupakan atau hard to forget. Indikator-indikator dari terciptanya atmosfer yang menyambut dan mengundang adalah sebagai berikut. Yang pertama, area yang bersih. Apapun jenis perusahaan atau departemen tempat kita bekerja, kebersihan yang terjaga akan mencerminkan organisasi atau pengelolaan yang baik, serta efisiensi. Aspek-aspek baik yang bisa mendukungnya antara lain pencahayaan, sentuhan dekoratif, sentuhan artistik seperti misalnya taman, akuarium, atau musik yang lembut, serta pemeliharaan kebersihan yang rutin. Selanjutnya adalah sapaan. Semua orang di perusahaan termasuk teman-teman harus terlatih dalam memberikan sapaan, salam kepada siapapun yang datang. Hal ini terutama ditujukan untuk menciptakan atmosfer yang mengundang yang tentunya sudah direncanakan sebagai seseorang yang bergelut di dunia pelayanan. Prinsip-prinsip penting dalam sapaan atau memberi salam akan kita pelajari secara terpisah di video yang berbeda. Yang perlu diingat adalah bahwa semenarik apapun penampilan tempat kita bekerja, tidak akan ada artinya jika pelanggan yang mendatangi tidak merasa diundang melalui sapaan yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Berikutnya adalah kenyamanan. Pada saat pelanggan berada di area kita untuk waktu yang cukup lama, misalnya untuk menunggu, maka kita harus memastikan mereka merasa nyaman selama berada di sana. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah menyediakan benda-benda seperti kursi yang nyaman, ada bacaan ringan, tontonan televisi, fasilitas pembuat kopi dan teh, atau air minum. Semuanya untuk memastikan pelanggan dapat bersantai dan mengembalikan energi mereka selama berada di sekitar kita. Selanjutnya adalah pengalaman ekstra. Kenyamanan saja belum cukup bagi pelanggan di era kompetisi yang tinggi seperti sekarang ini. Kita harus meluburkan unsur istimewa dan kejutan pada kontak pertama ini. Misalnya dengan menyajikan snack-snack istimewa pada hari tertentu, membuat dekorasi yang meriah, memberikan souvenir pada pelanggan ke-100 dan kelipatannya hari ini, menyediakan internet gratis melalui wifi, dan sebagainya. Prinsip yang diusung oleh poin ini adalah small things big impact. Usaha ekstra yang terkesan sepele akan berdampak besar terhadap pengalaman pelanggan. Kemudian, pelanggan akan terdorong untuk kembali ingin dilayani oleh teman-teman di masa yang akan datang. Dan hal yang final adalah kesan yang melekat.
Kesan terakhir yang teman-teman ciptakan harus sama baiknya dengan kesan pertama pada kontak pertama dengan pelanggan. Hal yang paling utama adalah dengan mengucapkan terima kasih pada saat berpisah dengan pelanggan. Ini juga bisa diiringi dengan berjabat tangan atau mengantarkan langsung sampai ke pintu. Dan lebih jauh lagi, ucapan terima kasih bisa dikirimkan melalui email beberapa saat setelah pelanggan meninggalkan kita. Nah, karena tadi saya menyebutkan tentang terima kasih, maka sebagai penutup di episode ini saya ingin bercerita tentang filosofi terima kasih. Banyak orang tidak tahu bahwa filosofi terima kasih berasal dari Indonesia. Begini ceritanya. Ratusan tahun yang lalu, Atisa, seorang pertapa dari India, datang ke Indonesia, kemungkinan besar ke Sumatera, untuk belajar dari seorang guru di Indonesia. Ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa lebih dari 800 tahun yang lalu, para pelajar dari India berpergian ke Sumatera, yang waktu itu dikenal sebagai Swarna Dwipa, untuk belajar dari Dharma Kirti Swarna Dwipi, atau Dharma Kitri dari Swarna Dipa. Kemudian Atisa berkunjung ke Tibet dan menyebarkan ajaran-ajaran dari gurunya tersebut. Salah satu ajarannya merupakan sebuah latihan meditasi yang disebut Tonglen, yang secara harfiah berarti meditasi terima kasih, menerima, dan memberi. Di kemudian hari, meditasi ini digunakan oleh ahli pengobatan dan dokter di Tibet untuk menyembuhkan orang yang sakit. Prinsip dasar dari teknik pengobatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi negatif dari orang yang sakit diserap oleh ahli pengobatan, proses terima atau menerima ya, kemudian diolah menjadi energi positif kembali atau well-being. Kemudian ahli pengobatan menyalurkan energi yang sudah menjadi positif itu kembali ke tubuh orang sakit. Ini adalah proses kasih atau memberi. Oleh karena itu, secara mendasar pada saat kita mengucapkan terima kasih, ada aliran energi positif yang sangat baik dan besar di antara kedua belah pihak. Dan cerita saya barusan merupakan saduran bebas dari artikel di internet yang ditulis oleh Anand Krishna yang berjudul Indonesia, Tibet, dan Rahasia Terima Kasih. Kalau nggak salah artikel itu juga pernah dicetak di koran Jakarta Post tahun 2008. Oke, selesai sudah episode ketiga ini. Dan setelah ini mudah-mudahan teman-teman mulai memeriksa kembali tempat kerjanya masing-masing. Apakah sudah cukup welcoming dan inviting. Dan jangan lupa kasih komen ya. Next episode kita akan membahas aspek berikutnya dari kontak pertama, yaitu menyapa pelanggan. Terima kasih.